tanggal 16 Maret 2004, dia menjerat leher seorang kupu-kupu malam. Setelah berbuat, dia lalu menghilangkan nyawa si gadis dengan palu dan mayatnya. Habis dia buang jenazahnya di dekat jalan Universitas Sogang. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys sudah nonton video aku lagi. Hari ini nih guys, aku mau cerita tentang serial killer opa-opa Korea. Ditonton sampai habis ya guys. Yoo Yong-chul adalah seorang penghilang nyawa berantai. Pada awalnya, Yoo ini menyerang orang tua yang kaya raya. Dia akan masuk rumah mereka dan menyerang mereka dengan cara memukul kepala si korban sampai meninggoy guys. Dia menggunakan palu nih guys. Setelah melakukan ini, dia tuh membuat kejahatannya tampak seperti perampokan dan penghilangan nyawa. Walaupun nih guys, kenyataannya dia tidak mengambil uang sepeser pun. Setelah beberapa kali melakukan penghilangan nyawa terhadap orang-orang kaya, tiba-tiba dia berubah haluan guys. Yoo mulai menghilangkan nyawa kupu-kupu malam dan gadis-gadis pendamping. Dia akan membujuk mereka masuk ke dalam rumahnya, memukul mereka hingga pengsan dengan palu, lalu kepala dan tubuh mereka di kamar mandi, lalu dikuburkan guys. Selain itu, dia juga menghilangkan 2 nyawa pedagang kaki lima. Yoo mengatakan bahwa dia terkadang mengambil hati korbannya dan memakannya guys. Namun ini tidak pernah terbukti ya guys, apakah dia benar-benar melakukannya. Yoo akan menyamar sebagai petugas polisi dengan identitas palsu dan memeras uang dari beberapa korban. Para korban Yoo ini ada yang dicucuk pakai pisau, ada di leher, dan ada juga yang dibakar guys. Selama melakukan penghilangan nyawa, dia sering mengenakan jas hujan berwarna kuning dan topi baseball. Jadi dari sini nih guys, tercipta nama Raincoat Killer ya. Motif Yoo menghilangkan nyawa adalah wanita tidak boleh menjadi kupu-kupu malam dan orang kaya harus tahu apa yang telah mereka lakukan. Yoo Yong-chul alias The Raincoat Killer adalah seorang penghilang nyawa berantai Korea Selatan dan kemungkinan yang menghilangkan nyawa sedikitnya 20 orang. Target korbannya adalah para lansia kaya, kupu-kupu malam, dan gadis pendamping. Yoo lahir pada tanggal 18 April 1970 di Gochang, Jeonbuk. Beberapa tahun setelah kelahirannya, orang tuanya ini akhirnya berpisah gitu guys, bercerai. Dia pindah ke Mapo, Seoul sama sang ayah. Keluarganya ini guys hidup dalam kemiskinan. Nah, karena dia miskin ini, akhirnya dia sering dibully guys di sekolah. Ya mungkin karena pakaiannya lusuh gitu ya guys. Nah, karena bully yang dia alami, dia tuh mulai benci sama orang kaya guys. Yoo ini padahal punya kemampuan melukis, bermain gitar, dan menyanyi. Dia itu jadi pernah mencoba mendaftar ke SMA yang khusus seni. Tapi karena prestasi akademiknya ini buruk, dia ditolak. Akhirnya mau nggak mau dia sekolah di sekolah umum guys. Padahal mungkin ya guys, kalau dia keterima di sekolah seni, bisa aja nggak sih dia nggak jadi serial killer? Tapi ya bisa juga enggak sih guys. Who knows, but things could be better guys. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Gue nggak punya, ibaratnya gue nggak bermateri. Lawan orang yang bermateri, bisa jadi gue menang. Soal pemikiran. Soal pemikiran. Gitu. Udah tenang lu, nggak usah mikirin cuan sama gue. Tai. Sebelum menjadi penghilang nyawa berantai, Yoo ini sudah memiliki catatan kriminal. Di tahun 1988 dia ditangkap karena pencurian nih guys. Di tahun 91 kembali lagi melakukan pencurian dan dihukum 10 bulan penjara. Di tahun 93 ditangkap lagi karena pencurian dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara guys. Di tahun 95 tertangkap lagi nih guys, gara-gara menjual film biru yang pemerannya ini anak-anak guys. Aduh, ini orang ya guys, makin kesana makin kesini guys, dia malah upgrade kejahatannya. Di tahun 98 dia juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pencurian, pemalsuan, dan pencurian identitas. Tahun 2000 ditangkap lagi karena memperkaos seorang gadis berusia 15 tahun dan dijatuhi akhirnya hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Jadi Yoo ini tuh sebenarnya udah nikah di tahun 91 dan memiliki seorang putra. Tapi karena kasus perkawasan anak di bawah umur ini, sang istri akhirnya capek juga kali ya guys. Akhirnya dia ceraiin di tanggal 27 Oktober di tahun 2000. Udah sabar banget ini guys. Si istri ini tuh ibaratnya udah nerimo aja dia. Lah akhirnya karena udah kagak kuat, dia menceraikan Yoo ini secara sepihak ketika si Yoo sedang di penjara. Dan akhirnya si istri membawa anaknya Yoo.
tanggal 24 September 2003, ini pada beberapa hari setelah dia bebas ya guys, Yo ini masuk ke rumah pasangan kaya. Pemilik rumah ini adalah seorang profesor universitas ternama. Si korban ini dicucuk di leher dengan pisau. Nah, waktu kejadian ini tiba-tiba istrinya datang guys. Akhirnya si profesor dan istrinya dikepruk guys, dua-duanya sampai meninggoy pakai palu. Yo mengatur adegan ini terlihat seperti penghilangan nyawa yang dimotivasi oleh perampokan, padahal kagak ada yang hilang barangnya. Nah, di tanggal 9 Oktober 2003, dia melakukan ini lagi guys, memaksa masuk ke rumah orang lain lalu kepala seorang nenek dengan palu. Istri pemilik rumah akhirnya datang nih guys, karena kan rame-rame nih guys di bawah berisik gitu kan. Ketika dia turun, Yo ini langsung nanya gitu kan, kata dia. Si istri ini bilang, oh di rumah ada suami saya dan anak saya. Harapannya dia nih guys, dia itu supaya nih si Yo ini pergi gitu, karena takut di rumah tuh ada suami sama anaknya. Padahal saat itu si suami itu emang nggak ada guys. Nah lalu nih guys, ketika si istrinya ini ngomong kalau di rumah ada suami sama anaknya, si Yo ini malah langsung mukul kepala si istri ini guys. Dia lalu ke atas mencari putra dan suaminya. Ya ternyata nih guys, ya di atas itu kan cuma ada anaknya. Tapi ini guys ya yang sedih, si putranya ini padahal disabilitas guys. Tapi ya hal ini tuh tidak membuat si Yo berhenti. Jadi emang dajal ini orang. Dia memaksa si anak ini untuk berlutut dan memukulnya sampai meninggoy. Pada tanggal 16 Oktober 2003, istri seorang jutawan diancam dengan pisau setelah Yo menerobos masuk. Dia bertanya apakah ada orang lain di rumah. Lalu si istri jutawan ini bilang kalau oh nggak ada, cuma saya sendiri. Padahal saat itu ya guys, si istri jutawan ini bersama putranya. Tapi guys, karena dia ngomong kayak gini, akhirnya si putra ini selamat guys, karena ternyata si Yo ini memang tidak meriksa rumahnya lagi guys. Yang sedih, si istri jutawan ini langsung diseret ke kamar mandi dan pakai palu guys. Lalu istri jutawan ini akhirnya ditemukan oleh putranya dalam keadaan sekarat. Dan setengah jam kemudian guys, meninggoy juga akhirnya. Lalu nih guys, pada tanggal 18 November 2003, Yo memaksa masuk ke satu rumah dan secara tidak sengaja bertemu dengan si ART. Si ART ini kan ngobrol, lu siapa gitu. Yo langsung ngancem nih si ART dengan pisau dan bertanya di kamar tidur utamanya di mana. Akhirnya dia menemukan si pemilik rumah itu sedang terbaring di tempat tidur guys. Yo itu langsung memukulnya sampai meninggoy. Lalu nih guys, posisinya si ART ini kan lagi gendong bayi yang dia asuh gitu kan, berusaha melindungi bayi itu gitu. Yo itu langsung ngerebut si bayi dari si ART, naruh si bayi di sofa dan menutupnya dengan selimut. Lalu nih guys ya, si ART-nya langsung dipukul juga sampai meninggoy guys. Di sini nih dia tuh berencana untuk mencuri berangkas, tapi secara nggak sengaja malah melukai tangannya guys. Akhirnya nih guys, karena dia tidak pengen ada DNA-nya tercecer di rumah itu, dia bakar guys rumahnya. Emang dasar manusia laknat ya. Lu pasti pada capek nggak sih guys dengernya? Aduh, ini orang kagak ada taubatnya guys, malah makin panjang list kejahatannya. Kita aja nyeritain pegel bin gemes. Kalau gitu ngasok dulu kali ya guys ya. Jangan pada lupa ya, yang belum subscribe yuk. Lalu nih guys, pada 11 Desember 2003, Yo mulai berkencan dengan seorang gadis pendamping. Namun si gadis ini secara tidak sengaja menemukan catatan kriminalnya Yo dan menyuruhnya untuk udah kita kagak usah ketemuan lagi. Hal ini membuat Yo marah dan akhirnya menghilangkan nyawa si gadis ini gitu ya kan guys. Ini si gadis ini agak kurang pintar ya, boyal gitu. Ya kan dia bisa bilang, besok aku mau pulang kampung dulu ya, ngurusin ayam gitu. Gimana kek gitu. Lah dia langsung konfront, ya akhirnya meninggoy juga gitu guys. Pada tanggal 9 Februari 2004, dia menghilangkan nyawa seorang pedagang kaki lima dan membakar van-nya guys, karena si pedagang curiga kalau Yo ini adalah polisi palsu. Pada tanggal 16 Maret 2004, dia menjerat leher seorang kupu-kupu malam. Setelah berbuat, dia lalu menghilangkan nyawa si gadis dengan palu dan mayatnya. Habis dia potong-potong, dia buang jenazahnya di dekat jalan Universitas Sogang. Pada 14 April 2004, dia menghilangkan nyawa pedagang kaki lima lainnya guys, karena menjual Viagra palsu. Pada tanggal 8 Mei 2004, Yo mengundang seorang gadis pendamping ke apartemennya. Ketika ini si gadis masuk, kali nih ya, baru assalamualaikum gitu. Datang langsung dikepruk guys, kepalanya hingga pingsan, itu pakai palu. Setelah itu guys, dieksekusi lagi, di cop-cop lagi di kamar mandi. Abis itu dia kubur lagi sisanya. Nah ini ya guys ya, padahal belum dibayar ini. Baru dateng assalamualaikum doang, hilang langsung guys nyawanya. Saya wassalamualaikum bro.
atas nama ya. Ya ini saya yang belum suntuk malam. Saya menegaskan dari Repe, Ripa, Rapi, Gema, Ripa. Assalamualaikum. Lalu nih guys, dia terus melakukan hal ini kepada 8 gadis pendamping berikutnya dengan metode yang sama. 2 hari setelah melakukan penghilangan nyawa yang terakhir, yaitu di tanggal 15 Juli 2004, Yo akhirnya ditangkap. Jadi nih guys, di panti pijat ini tuh gadis pendamping yang habis dipesan sama dia, itu hilang semua. Lah kan akhirnya pada curiga ya panti pijat ini. Mereka akhirnya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meringkus Yo. Intinya dapet gitu ya guys waktu itu. Waktu di kantor polisi nih guys, dia kan akhirnya mengakui tersebut. Dan tahu kagak guys, ternyata si Yo ini sempet kabur dari kantor polisi setelah pura-pura dia sakit epilepsi guys. Dah, kita kira cuman artis FTV doang yang jago acting. Gila, besar bener rumah di cewek. Pasti dia anak orang kaya. Wah, tambang emas nih. Tapi nih guys, untungnya Yo berhasil ditangkap 12 jam kemudian. Yo pertama kali muncul di pengadilan pada tanggal 6 September 2004. Dia meminta maaf kepada keluarga korbannya. Namun, dia masih pengen tetap ngilangin nyawa orang guys. Intinya mah kagak nyesel. Ini masih kopat ya guys. Selama sidang pengadilan Yo ini banyak drama deh guys. Mulai dari penyerangan ke hakim dan penyerangan ke penonton. Ruwet hidupnya yes. Kenapa sih Gi si Yo ini menghilangkan nyawa orang tua kaya dan wanita khususnya ya guys? Jadi jaksa yang menangani kasus ini menyatakan karena Yo miskin waktu kecil dan sering dibully oleh temannya yang kaya, akhirnya dia orang-orang kaya. Kalau terhadap wanita ini diduga karena kebenciannya terhadap mantan istrinya yang bekerja di panti pijat dan mantan pacarnya yang juga seorang kupu-kupu malam guys. Seorang psikolog menyimpulkan bahwa dia tuh tidak sakit jiwa, namun dia tuh ansos guys. Ayo, siapa yang pada ansos? Hati-hati. Nah, ansos ini apa sih? Dia itu menciptakan sistem kepercayaannya sendiri berdasarkan ketidakpercayaannya terhadap norma-norma moral dan sosial. Pada akhirnya nih guys, di tanggal 13 Desember 2004 dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati guys. Di sini ya guys, dia mengucapkan terima kasih loh guys karena dijatuhi hukuman mati. Yo dihukum atas 20 pembunuhan dan sampai saat ini dipenjara di pusat penahanan Seoul. Masih hidup ini guys orangnya. Yo ini masih menunggu hukuman metongnya dia ya guys ya. Kasus Yo ini sangat menggemparkan warga Korea Selatan dan telah memicu perdebatan mengenai hukuman metong di Korea Selatan. Meskipun hukuman ini tuh sebenarnya diperbolehkan berdasarkan undang-undang, namun hukuman ini belum pernah dilaksanakan kembali sejak tahun 97. Jadi nih guys, udah ada wacana untuk menghapuskan hukuman metong di Korea Selatan. Tapi gara-gara kasusnya Yo ini akhirnya ditetapkan hukuman metong. Mengingat ya guys, si Yo ini kejahatannya parah banget. Oke guys, dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan akibat bullying dan sakit hati yang dialami Yo, akhirnya dia menjadi dendam dan hal ini membekas seumur hidupnya guys. Yang akhirnya merugikan banyak pihak terutama korban dan keluarga korban yang dia hilangkan nyawanya guys. Jadi nih guys ya, please stop bullying guys. Laga lu jangan pada kayak anak crazy rich ya di sekolahan. Paling iya aja flexing sono flexing sini, abis itu ngebully orang. Lu itu pada crazy apa rich beneran? Udah lu pada sekolah yang bener aja, jadi anak baik ya. Thanks ya guys yang udah pada nonton sampai habis. Jangan lupa klik like ya kalau kamu suka video ini. Klik komen untuk kritik dan saran. Dan guys kesayangan, thanks bingit ya kalau yang udah pada subscribe aku. Dan untuk yang belum, bantu-bantu ya. Kamsahamnida. Don't forget ya, nyalain loncengnya biar dapat notif kalau aku punya video baru. Assalamualaikum, see you and bye guys.